Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, dan selamat apapun ya. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada saya hari ini untuk menyampaikan materi tugas kuliah public speaking. Tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tutor yang telah membimbing saya, dan juga yang saya hormati Miss Eka selaku tutor mata kuliah public speaking, dan juga salam sejahtera untuk kita semua, untuk teman-teman mahasiswa, mahasiswi di Universitas Terbuka, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Nani Ulandari, saya salah satu mahasiswi Universitas Terbuka. Saya mengambil jurusan sastra Inggris, bidang minat penerjemah, dan alhamdulillah saat ini saya semester 4. Untuk UPPJJ-nya layanan luar negeri, Hong Kong. Nah, ini adalah video untuk tugas ketiga saya untuk di mata kuliah public speaking. Nah, di tugas kedua kemarin saya itu membahas tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi untuk mengatasi sampah dan juga manfaatnya untuk lingkungan atau untuk kita gitu ya. Ini saya tujukan untuk halayak umum. Nah, di sini siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Yang suka buang sampah di kali atau di bantaran kali, di selokan, di saluran air atau dilempar saja di pinggir jalan. Nah, itu siapa yang masih suka begitu? Nah, saya sering kali melihat video ibu-ibu, ada juga bapak-bapak, ada juga mas-mas yang masih suka membuang sampah di sembarang tempat, dilempar di pinggir jalan, dilempar ke kali, dilempar ke saluran air, dilempar ke selokan atau ke got atau ke tempat yang tidak seharusnya untuk membuang sampah gitu ya. Strategi untuk mengatasi masalah sampah. Yang pertama itu membangun kesadaran diri. Jadi kita perlu sadar diri, perlu menyadarkan diri kita sendiri, perlu mendisiplinkan diri kita sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena uh, sampah yang Anda buang di tempat yang tidak semestinya itu akan menimbulkan penyakit, menimbulkan uh, banjir, menimbulkan banyak hewan-hewan yang misalkan tikus, lalat, nyamuk penyebab demam berdarah, nah, seperti itu. Terus yang kedua, menyediakan fasilitas untuk membuang sampah. Lingkungan kita sudah ada tempat sampah atau tempat yang sudah disediakan untuk membuang sampah. Alangkah baiknya kita itu disiplin untuk membuangnya di tempat yang sudah disediakan. Dan pemerintah setempat seharusnya ya juga menyediakan tempat-tempat untuk menampung sampah. Dan juga yang ketiga ini, sampah itu kita harus olah, kita harus pilah antara sampah organik, sampah plastik yang bisa didaur ulang gitu. Kita harus pilah-pilah juga. Jangan sampah organik dicampur dengan sampah yang daur ulang atau sampah dapur dicampur sama botol-botol, sampah plastik-plastik kayak gitu ya. Seharusnya kita harus bisa memisahkan. Kalau yang bisa didaur ulang seperti botol-botol bekas atau plastik-plastik apa itu, kita pisahkan dari sampah-sampah organik. Manfaatnya itu banyak sekali ya. Di antaranya menjauhkan kita dari penyakit yang disebabkan oleh sampah. Yang kedua, eh, mengurangi atau menanggulangi banjir. Paling tidak, kalau kita membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, paling tidak banjir itu akan berkurang. Karena air mengalir dengan lancar. Kalau kali atau saluran air atau bendungan kita bersih dari sampah, airnya pasti mengalir dengan lancar dan kita terbebas dari banjir. Nah, Indonesia kan sering banget ya terjadi banjir atau rentan banget banjir. Alangkah baiknya dimulai dari diri kita untuk membuang sampah di tempatnya ya. Jangan dibuang ke kali. Kalau kita buang sampah di kali, otomatis sampah kan akan menumpuk. Jadi, hal itu akan mengakibatkan banjir. Untuk manfaat selanjutnya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, otomatis kan petugas kebersihan akan bertambah. Jadi kan akan menambah uh,
lapangan pekerjaan gitu ya. Terus juga menjauhkan penyakit. Nah, salah satu penyakit itu kan terjadi karena terpapar dari virus yang berasal dari sampah. Virus yang dihasilkan dari tikus karena apa? Tikus itu suka tempat kotor, suka ngais sampah, seperti lalat juga. Nah, telur lalat ini kan juga nggak baik untuk kesehatan. Nah, kalau lingkungan kita bersih, otomatis tikus enggan mampir. Dan kalau lingkungan kita bersih, otomatis kan udara kita segar, tidak ada bau-bau sampah. eh, kita juga akan merasa senang ya, kalau lingkungan kita bersih kan kita senang. Dan nggak perlu khawatir banjir, atau kita tidak perlu khawatir, ah lagi enak makan, bau sampah, atau ah lagi enak-enak tidur, bau sampah. Itu kan tidak sehat ya untuk kita, untuk tubuh kita kan tidak sehat. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, kakak-kakak, dan siapa saja om tante yang masih suka buang sampah sembarangan, mari kita biasakan diri, mulai sekarang kita biasakan diri, kita disiplinkan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Jangan dilempar ke kali, jangan dilempar ke pinggir jalan lagi, atau jangan dilempar ke saluran air, atau dilempar kemana saja yang bukan tempatnya. Kalau sudah ada tempat sampah yang disediakan, alangkah baiknya kita buangnya itu di tempat yang sudah disediakan. Ya itu tadi, kalau lingkungan kita bersih, kita senang, kita sehat, kita juga betah. Karena apa? Udaranya segar, tidak ada bau-bau sampah, tidak ada penyakit yang ditimbulkan dari sampah. Jadi seperti itu tadi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah salah kata atau ada eh, kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya di sini juga masih belajar. Saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Marilah kita sama-sama belajar untuk saling toleransi, tidak hanya sesama manusia, tapi kepada lingkungan, kepada alam sekitar kita juga. Marilah kita saling menjaga, tidak hanya untuk manusia atau siapapun, tapi juga untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk lingkungan kita. Kita perlu saling menjaga. Kalau kita saling menjaga, kalau misalkan kita menjaga alam, pasti alam juga akan menjaga kita, gitu ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik-baik saja. Nah, untuk yang buruk dibuang jauh-jauh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.